Pemirsa, diduga berkendara mobil dalam keadaan mabuk, seorang oknum polisi menjadi pelaku tabrak lari di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelaku berhasil ditangkap warga usai mobil Brio kuningnya terperosok selokan sedalam 2 meter. Kejadian. Seorang pengemudi mobil digiring dan nyaris dihakimi massa karena menabrak sejumlah pengendara motor dan pejalan kaki di Rengas Dengklok Selatan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Usai menabrak, pelaku berupaya kabur dan dikejar warga. Pelaku akhirnya tertangkap setelah mobilnya kendarai kehilangan kendali hingga akhirnya terperosok ke selokan sedalam 2 meter. Saat diperiksa, pelaku mengaku merupakan oknum anggota Polri dan diduga berkendara dalam kondisi mabuk. Saya lihat dari arah Boswa, mobil kenceng terus. Nah, di posisi di depan rumah, di depan warung itu posisi banjir. Nah, airnya itu masuk ke rumah warga sama pemini saya pun langsung ikut bergoyang, Pak, kena ombakan mobil. Nah, di depan ada yang parkir. Orang-orang berhentiin, malah dia kenceng terus. Dia lari ke sini. Langsung pas saya lihat mobil langsung nyebur ke sini, Pak. Begitu katanya sih info dari orang kaum ada yang kena. Katanya nyenggol orang. Dia takutnya ketahuan apa gimana, takut sama masyarakat, mungkin dia lari, Pak, gitu, Pak. Pelaku kini telah diserahkan ke Polsek Rengas Dengklok untuk diperiksa. Sementara korban tabrak lari mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit terdekat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang bocah perempuan menangis histeris saat menyaksikan rumahnya dihancurkan alat berat dalam proses eksekusi di areal PT Smart Padang Halaban. Kawasan yang telah diduduki warga selama belasan tahun itu dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan. Tangisan seorang bocah kelas 2 sekolah dasar mendadak memecah suasana di kawasan perkebunan Padang Halaban, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Bocah tersebut menangis histeris, memohon agar rumahnya tidak diratakan oleh alat berat saat eksekusi berlangsung. Suaranya bergetar, sementara bangunan yang selama ini menjadi tempat tinggalnya perlahan runtuh. Eksekusi ini juga mendapat penolakan keras dari ratusan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani Padang Halaban. Mereka menolak eksekusi lahan seluas 78 hektar di Desa Pandigoran, Kecamatan Aikuo, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara yang telah mereka duduki selama belasan tahun. Masyarakat bahkan menaiki alat berat beko yang tengah meruntuhkan rumah dan lahan, serta meminta agar proses eksekusi dihentikan. Tegangan pun sempat terjadi antara personel dengan massa. Di awal sempat terjadi ada riak-riak sedikit, ada beberapa orasi-orasi. Namun demikian dari teman-teman yang melaksanakan orasi, baik warga maupun kelompok-kelompok tadi yang melaksanakan orasi, sekarang sudah menyadari bahwasannya eksekusi ini memang sudah harus berjalan. Eksekusi tersebut meratakan 96 rumah dan lahan seluas 78 hektare. Pengamanan dilakukan dalam rangka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Randy Kurniawan, iNews melaporkan. Ratusan warga perumahan Puri Nirwana Residence di Kabupaten Jawa Barat mendatangi kantor pengembang perumahan. Unjuk rasa menuntut atas persoalan banjir yang terus melanda kawasan perumahan mereka. Ratusan warga perumahan Puri Nirwana Residen yang berada di Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor pengembang.
Mereka mendesak pihak pengembang agar segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan banjir yang terjadi setiap datang musim penghujan. Di mana itu harus didapatkan oleh kita sebagai konsumen. Dengan membawa galon dan panci penggorengan, sejumlah ibu rumah tangga menyampaikan aspirasi dan berorasi di depan kantor pengembang, meminta pihak pengembang bertanggung jawab. Jangankan solusi, kita banjir 2 minggu aja, bantuan pun tidak ada, sedikit pun, sepeser pun tidak ada bantuan apapun. Malah ngasihnya akses kita tertutup, nggak bisa sekolah, anak-anak udah izin, banyak sekali izinnya. Mengakui kesalahannya sih saya rasa tidak ya, karena dampak banjir bukan cuma di kita, di perumahan lain sama ada. Buktinya sekarang saya lagi koordinasi dengan pihak Pemkab, minta perahu karet atau apa, itu lagi full semua katanya untuk perumahan yang berdampak banjir, di luar juga ada. Tapi Warga berharap kepada pihak pengembang segera memperbaiki drainase, memperbanyak pompa air, dan maksimalkan fungsi danau agar tidak terjadi lagi banjir di perumahan mereka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Yusuf Herdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, geng motor menyerang sejumlah warga di Indramayu, Jawa Barat. Akibatnya korban mengalami luka sabetan celurit di kepala dan badan. Kamera pengawas merekam sejumlah warga yang mengejar para anggota geng motor di Desa Kedokan Bunder Wetan, Indramayu, Jawa Barat. Geng motor tersebut menganiaya 3 pemuda dengan senjata tajam. Dalam keadaan terluka, salah satu korban berteriak hingga mengundang perhatian warga. Saat melapor ke Polsek Kedokan Bunder, para korban mengatakan pelaku berjumlah lebih dari 3 orang. Para korban alami luka sabetan senjata tajam di kepala hingga dan tangan. Korban mengaku mereka sedang dalam perjalanan pulang dari isi bensin di SPBU ketika tiba-tiba kelompok geng motor mengejar dan menyerang mereka. Ya, mau pulang, terus? Habis pulang dia nggak tahu ada yang ngikutin. Dari belakang? Dari belakang saja. Ada berapa orang waktu itu geng motor ini? 3 orang itu. 3 orang. Konvoy pakai motor apa gimana dia? Iya, Pakai motor. Oh, apa saja yang luka sekarang, Mas? tangan itu. Tangan sama badan. Dia kronologis awalnya habis ngisi bensin di Kali Kapur. Sehingga muter masuk gang. Nah, ada sekerombolan anak-anak muda di situ, dia lewat. Nah, cuman ada pemicu sedikit, mungkin dia lewat bari nyanyi atau apa, dikejar lah sama rombongan-rombongan pemuda yang nongkrong tadi. Petugas Polsek Kedokan Bunder kini lakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Tawuran dilengkapi senjata tajam hingga air keras, diduga akibat saling ejek. Dua kelompok remaja saling serang dengan senjata tajam, petasan hingga air keras di ruas jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat malam. Diduga aksi tawuran terjadi hanya karena saling ejek lalu janjian untuk tawuran. Aksi tawuran di lokasi tersebut kerap terjadi. Sementara hingga tawuran dibubarkan warga, tak ada anggota kepolisian yang datang ke lokasi. Para pengendara yang melintas terpaksa harus berhenti lantaran takut menjadi korban salah sasaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil meringkus 3 pelaku penyalahgunaan narkoba di Dharmasraya, Sumatera Barat. Dari 2 lokasi berbeda, petugas mengamankan sejumlah paket sabu siap edar beserta timbangan digital. Tim Lupak Satres Narkoba Polres Dharmasraya menyergap 2 remaja yang tengah asik pesta narkoba di dalam sebuah kamar di Nagari Tabek, Kecamatan Timpeh, Dharmasraya, Sumatera Barat. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 1 paket besar dan 2 paket sedang narkotika jenis sabu lengkap dengan timbangan digital.
Berdasarkan keterangan kedua pelaku, petugas kemudian melakukan pengembangan ke lokasi kedua. Di Nagari Timpeh, polisi kembali menangkap seorang pelaku lainnya. Dari pelaku ketiga yang ditangkap, petugas menyita 4 paket sabu siap edar. Kepada petugas, pelaku mengaku sebagian barang haram tersebut sudah sempat dijual kepada pelanggannya. Penangkapan terhadap 3 orang laki-laki. Yang pertama berinisial A, kemudian J, kemudian Z. Dengan itu kami mengamankan barang bukti berupa 2 paket sedang untuk tersangka Ari, kemudian 1 paket sedang untuk tersangka D, kemudian 4 paket kecil untuk tersangka. Ketiga pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pemirsa, dipastikan tidak ada unsur pidana, polisi menghentikan penyelidikan kematian selebgram Lula Lava. Namun polisi membeberkan temuan barang bukti tabung whipping atau nitrous oxide di kamar apartemen Lula. Polisi menyatakan menghentikan proses penyidikan kematian selebgram Lula Lava. Polisi menegaskan tidak ada unsur pidana dalam kematian Lula. Sementara penyebab kematian Lula adalah karena henti nafas. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut terkait henti nafas Lula. Terlebih keluarga Lula menolak melakukan otopsi. Polisi juga membeberkan sejumlah barang bukti yang ditemukan di kamar Lula. Di antaranya obat-obatan dari rumah sakit, vape beserta cairannya, dan tabung whipping N20 atau nitrous oxide. Juga terima kasih kepada keluarga terdekat dari saudari LL yang mau dilaksanakan pengecekan tes DNA, karena di sini kami melihat ada barang-barang yang disentuh, dibawa oleh saudari LL yang kita pastikan bahwa barang-barang itu memang milik dari saudari LL. Jadi kita mendapatkan DNA pembanding dari keluarga terdekat. Lanjut. Ya, di sini ada barang-barang bukti yang tadi kita lihat, salah satunya adalah tabung pink. Nah, tabung pink ini akan menjadi banyak polemik di masyarakat. Apa isi kandungan tabung pink itu? Nanti dari pihak laboratorium forensik yang akan menjelaskan lebih lanjut apa isi kandungan dari tabung pink tersebut. Sementara itu kekasih Lula yakni musisi Reza Arab datang ke lokasi setelah mendapatkan kabar Lula tak sadarkan diri. Reza yang datang bersama dokter pribadi berupaya memberi bantuan medis dan memastikan kondisi Lula. Adapun temuan darah di kasut Lula merupakan darah menstruasi Lula yang sudah ada sebelum Lula ditemukan meninggal dunia. Sebelumnya Lula Lava ditemukan tak bernyawa di kamar apartemennya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat malam 23 Januari 2026 lalu. Jenazah Lula kemudian dimakamkan di TPU Rawaterate, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasubdit Narkoba menyebut penggunaan nitrogen oksida atau N2O untuk hiburan termasuk penyalahgunaan obat. Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba terus berkoordinasi dengan Kemenkes dan BPOM guna menyusun penindakan hukum terhadap produksi, peredaran, penyalahgunaan nitrogen oksida. Pemahaman penggunaan gas N2O dalam tabung whipping sering disalahpahami. Seperti aman karena digunakan di dunia medis, tidak menyebabkan ketergantungan, atau efeknya singkat sehingga tidak berbahaya. Pemahaman tersebut keliru dan berisiko tinggi dikarenakan penggunaan gas NO2 dapat menimbulkan risiko terhadap tubuh seperti hipoksia, kemudian ropati, kemudian frostbite, kemudian defisiensi vitamin B12 dan lain-lain. Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba terus melakukan komunikasi secara intensif dengan instansi terkait yaitu Kemenkes, kemudian Badan POM
untuk menyusun formulasi penindakan hukum yang tepat terhadap produksi, peredaran dan penyalahgunaan nitrogen oksida atau N2O, sehingga penerapan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dapat kita lakukan secara tepat. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyoroti peredaran gas tertawa atau vaping yang ramai diperbincangkan warganet lantaran diduga menjadi penyebab tewasnya selebgram Lula Lava. Selain melakukan evaluasi lebih lanjut, BPOM juga akan melakukan pengawasan bersama dengan BNN, kepolisian hingga Kementerian Kesehatan. Itu vaping. Vaping ini termasuk kita akan arahkan ada dua. Karena dia memberikan efek euforia, efek ketergantungan, minimal ketergantungan psikologis ya. Vaping itu kan kandungannya adalah nitrate oxide, N2O. N2O ini memberikan efek bisa rileks dan seterusnya. Tapi dampaknya dalam fase kualitas dan kapasitas tertentu dalam sistem darah kita, dia menimbulkan ketergantungan. Dan dampaknya walaupun masih dievaluasi sekarang, tapi saya kira salah satu influencer yang meninggal itu salah satunya faktor itu. Karena pada saat nitrit oksigennya menurun, oksigennya terkoneksinya berkurang, terjadi iskemia. Iskemia itu orang akan merasa kesakitan. Dan akibat dari rasa sakit dan nyeri itu, ujung-ujungnya kan bisa meninggal. Jadi Badan POM punya atensi besar terhadap nitrik oxide termasuk vaping. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Brigjen Pol Supianto menyebut tabung gas tertawa atau vaping belakangan banyak disalahgunakan. Vaping bisa menimbulkan efek kesenangan sesaat namun berbahaya bagi sistem saraf otak dan jantung. Salah satunya di bidang medis yaitu untuk anestesi ringan. Kemudian di industri kuliner digunakan sebagai propellant agent di dalam pembuatan whipped cream. Kemudian ada juga digunakan di bidang otomotif yaitu untuk meningkatkan performa mesin. Namun demikian, akhir-akhir ini banyak disalahgunakan penggunaannya. Yang seharusnya digunakan adalah di bidang medis tadi seperti saya sampaikan untuk anestesi ringan, kemudian di bidang kuliner untuk sebagai propellant agent atau gas pendorong. Namun banyak dihirup langsung. Yang diinginkan adalah efek euforia sesaat. Sehingga kenapa dikatakan dia sebagai gas tawa, karena saat menghirup kemudian ini akan mempengaruhi sistem saraf pusat yang menekan sehingga merilis enzim dopamin yang membuat seseorang itu merasa senang, euforia yang sampai halusinasi seperti itu. Jadi hipoksia itu adalah kekurangan pasokan oksigen di dalam sistem saraf pusat kita. Itu bisa mempengaruhi fungsi saraf sehingga sel-sel di dalam sistem saraf itu akan mati dan tidak berfungsi lagi. Itu pertama. Yang kedua, bisa menyebabkan defisiensi vitamin B12, di mana ini akan menyebabkan sistem saraf itu menjadi terganggu, rusak dan bahkan rusak permanen. Nah ini kalau orang sistem sarafnya rusak permanen, artinya dia akan bisa mengalami kelumpuhan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan masalah kardiovaskuler atau jantung, di mana orang yang mengkonsumsi nitrous oxide atau gas tawa ini, dia akan mengalami detak atau irama jantung itu tidak beraturan. Nah, ini akan pertama parah manakala memang jantung seseorang itu sudah bermasalah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Keterangan saksi yang dihadirkan aktor Ahmad Zoni membuat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkejut. Saksi membongkar informasi alur peredaran narkoba di Rutan Salemba. Kamis lalu, aktor Ahmad Zoni kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Agenda kali ini mendengarkan keterangan saksi dari pihak Amar. Namun keterangan yang disampaikan saksi yang bernama Andri Setiawan Indra Kusuma itu membuat para hakim terkejut. Secara blak-blakan ia memberikan kesaksian terkait peredaran narkoba di Rutan Salemba. Dalam keterangannya, ia sudah bebas sejak tahun 2025 di bulan Mei dan menyatakan mengenal Amar Zoni. Tidak hanya itu, Andri juga mengakui sempat terlibat dalam jual beli barang haram tersebut. Mendengar keterangan tersebut, Hakim Ketua memperingatkan agar saksi berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Bila dinilai keterangan palsu, maka saksi bisa kembali diseret ke dalam penjara. Pemirsa, Lisa Manoban atau yang dikenal dengan Lisa Blackpink syuting film di sejumlah lokasi di Indonesia. Tidak hanya di Jakarta, syuting juga dilakukan di Tangerang, Bekasi, dan juga Depok. Indonesia menjadi salah satu lokasi syuting film Extraction Taigo yang dibintangi artis Lisa Manoban atau yang lebih dikenal dengan Lisa Blackpink. Tak hanya Lisa, film Korea ini juga dibintangi sejumlah sosok terkenal lainnya, yaitu aktor Ma Dong-seok. Di Tangerang, Banten, syuting dilakukan di sekitar pintu air 10, sehingga jalan di KS Tubun pun ditutup mulai tanggal 28 hingga 31 Januari 2026. Pengamanan di lokasi syuting pun diperketat untuk memastikan kelancaran proses pengambilan gambar. Ini merupakan kebanggaan bagi kita ya. Kota Tangerang dijadikan syuting dengan artis-artis internasional dan ini juga untuk mengenalkan Kota Tangerang kepada dunia ya, karena ini juga akan berpengaruh kepada perkembangan perekonomian termasuk UMKM yang ada di Kota Tangerang. Memang sementara ini ada penutupan jalan, itu sifatnya sementara ya, kepada masyarakat. Kami mohon maaf. Tak hanya di Tangerang, rencana syuting juga akan dilakukan di Jakarta. Kota Tua dipilih menjadi salah satu lokasi syuting di Jakarta. Lalu lintas di sekitar Kota Tua dialihkan, pengamanan pun ditingkatkan. Berdasarkan izin yang diterima Polda Metro Jaya, rencananya syuting akan dilakukan di Kota Tua, Kastil Batavia, Muara Baru, Cikini Hospital, Bekasi, dan Kota Depok. Lisa Manoban adalah anggota grup musik asal Korea Selatan Blackpink. Grup musik wanita ini menjadi salah satu grup yang sangat terkenal di dunia. Sejumlah penghargaan pun telah diraih Lisa bersama anggota lainnya, Jennie, Rose, dan Jisoo. Lisa Blackpink mencoba peruntungan berakting di layar lebar. Salah satu lokasi syuting film Lisa berjudul Taigo dilakukan di Kota Tua, Jakarta. Apakah jalan di sekitar Kota Tua sudah ditutup dan dialihkan? Atau apakah Lisa menyisihkan waktu sejenak untuk menyapa penggemarnya di sana? Langsung saja kita sapa Jen Cahyani dan juru kamera Aris Setiawan di kawasan Kota Tua. Jen, bagaimana persiapan syuting Lisa Blackpink di Kota Tua dan seperti apa rekayasa lalu lintas di sana? Ya, baik Sabrina dan juga pemirsa, untuk kondisi saat ini di kawasan Kota Tua, Jakarta, yang dimana ini ada satu ruas jalan yang ditutup untuk keperluan produksi syuting salah satu film internasional yang dibintangi oleh Lisa dari grup idola Blackpink dari Korea Selatan. Nah, kalau saya bisa gambarkan situasi di sini memang lalu lintas juga masih normal dan ini tepat di belakang saya, di mana ini Jalan Cengkeh menjadi salah satu ruas jalan yang ditutup oleh petugas dari tanggal 1 Februari sampai 7 Februari 2026. Kemudian ditutup tirai juga sehingga masyarakat sekitar tidak dapat melihat bagaimana proses produksi film internasional tersebut. Dengan pengamanan juga yang cukup ketat sehingga kalau kami pantau sejak pagi memang tidak ada kerumunan yang terjadi dan masyarakat juga tidak bisa mendekat ke lokasi. Dan untuk
mengantisipasi adanya kendala dalam lalu lintas karena adanya penutupan jalan ini, dari kepolisian juga sudah melakukan rekayasa lalu lintas, yakni bagi para pengendara yang ingin melewati Jalan Cengkeh karena tidak bisa, ini jalannya dialihkan ke Jalan Nelayan atau dari Jembatan Intan. Dan ini saat ini situasi masih kondusif, masih normal juga. Dan nanti akan kami lihat seperti apa, karena saat ini kawasan wisata Kota Tua juga masih beraktivitas dengan normal seperti biasanya, tidak ada penutupan lokasi wisata dan lain sebagainya, dan para wisatawan juga masih tetap bisa berwisata di Kota Tua karena lokasi syuting yang ruas jalannya ditutup ini bukan di kawasan atau lokasi Kota Tuanya, melainkan di ruas jalan dekat Kota Tua tersebut. Sementara itu, Sabrina. Baik, terima kasih rekan Jen Syayani dan juru kamera Aris Setiawan telah melaporkan langsung dari Kota Tua, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali.